saya nengok kiri, terus itu benar-benar udah lagi berdiri, soalnya berdiri cuman ngesampingin saya gitu loh mas. Yang bikin saya itu juga bikin takut mas waktu itu. Oke, selamat malam. Selamat malam sahabat Restu, kembali lagi di bulan November ya. Saat ini kita tidak di mana-mana, kita tidak penelusuran dan juga tidak melakukan sebuah perjalanan jauh. Di sini kita masih di Purbalingga saja, namun kita kedatangan teman ya, yang jelas pengalaman mistisnya luar biasa, sangat banyak. Di sini ada Mas Dimas. Tos dulu Mas Dimas. Oke Mas Dimas. Mas Dimas umur berapa Mas Dimas? Sekarang usia udah 23 tahun. 23 tahun. Wah, seumuran ternyata ya. Kita seumuran Mas Dimas. Dan di sini langsung aja Mas Dimas. Di sini konten Restu Wahyu ini kan pasti sudah tahu ya. Mas Dimas sering menonton atau tidak? Iya, sering. Sering ya. Kontennya mesti mistis-mistis coy. Oke. Di sini saya sudah bersama dengan Mas Dimas, dan Mas Dimas ini memiliki sebuah pengalaman mistis yang sangat luar biasa ya, dan bisa diceritakan kepada kita semua. Mas Dimas, yang paling berkesan menurut Mas Dimas ini apa gitu? Maksudnya mungkin dari waktu kecil atau gimana gitu Mas Dimas, diceritakan gimana awal mulanya. Jadi cerita ini waktu saya masih SD ya mas ya. Masih SD. Kelas berapa itu Mas Dimas? 6 atau 5, 3 atau? Kelas 6 waktu mau ujian kelulusan. Ujian kelulusan. Gimana? Jadi waktu itu pas masih kecil itu saya sering banget ngelihat, ya bisa dibilang kayak penampakan lah. Penampakan. Hal-hal yang gaib lah ya, yang Iya. tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang ya Mas Dimas. Iya. Apa itu, sosok apa itu Mas? Yang paling teringat sampai sekarang sih waktu lihat sosok pocong waktu pulang dari musola malah. First, baru pertama
melihat sosok pocong itu? Iya. Itu seperti apa? Mungkin penampilannya atau mungkin pakai kain kafan yang gimana gitu? Bisa diceritakan secara detail. Soalnya saya penasaran, soalnya dari dulu saya emang belum pernah melihat sosok pocong sendiri. Seperti apa itu saya nggak pernah lihat pasti Mas. Sebenarnya kalau sosok pocong itu ya hampir mirip sama kayak yang di film-film ya Mas ya. Yang di film-film kayak film-film hantu di Iya, TV. ya kayak di TV. Cuman waktu itu ya kayak yang di TV, cuman waktu itu benar-benar udah padat banget gitu loh Mas. Padat. Iya, udah nggak, maksudnya udah nggak samar lagi gitu. Udah benar-benar kayak jelas. Iya, kayak manusia gitu. Itu di posisinya itu gimana gitu Mas Dimas? Pas jalan kah atau Mas Dimas mungkin sedang duduk atau mungkin pas di musola, itu gimana Mas? Jadi waktu itu, waktu saya jalan pulang dari musola sama dua teman saya, yang dimana waktu itu ya kan kita masih kecil, masih kecil. Ngaji lah ya. Ya. Waktu pulang ngaji itu ngelihat pocong itu dekat rumah. Ya waktu jalan pulang nih sama dua orang teman saya, nah itu kan ngelewatin ya, kalau dekat rumah saya kan itu ada jalannya apa namanya, yang banyak semaknya lah, ya namanya di desa kan. Iya. Nah waktu itu dekat rumah teman saya, terus ini rumah teman saya, terus sininya itu ada pohon duku, cuman rada gede lah. Nah di sini tuh banyak ya, biasa dibilang kayak semak-semak lah. Waktu itu jalannya kan agak nurun ya Mas ya. Agak nurun. Iya, agak nurun. Cuma di situ emang gelap, cuman ada penerangan dari lampu yang ini dari rumah teman saya ini. Nah singkat cerita, waktu lagi jalan, waktu pas lagi di depan rumah teman saya itu, saya nggak sengaja nengok ke kiri, ke pohon duku. Iya, ke pohon duku, ke arah pohon duku. Nah posisinya kan rumah teman saya kan lampunya kuning nih. Nah nyorot ke pohon duku itulah, ke semak-semak. Karena bisa dibayangin kayak apa kan ya Mas ya. Nah itu di bawah pohon duku persis itu saya ngeliat sosok pocong Mas. Itu benar-benar udah apa ya, udah benar-benar udah bentuk kayak gitu loh Mas. Nggak samar lagi, berarti udah benar-benar kayak kita udah ada orang gitu ya, kayak orang wujud gitu di situ ya. Bahasanya tuh kayak ya udah kasar lah kata kita Mas. Itu menghadapkah atau mungkin Mas Dimas sendiri itu sekedar hanya melihat sekilas, atau mungkin Mas Dimas malah fokus ke sosok tersebut itu? Gimana? Sebenarnya waktu itu tuh nggak sekilas Mas, nggak sekilas, soalnya ya mungkin karena saya kaget gitu ya Mas ya. Jadinya saya ngeliatinnya itu hampir 1 menit lah. Soalnya saya pas waktu ngeliat nih, saya kan posisinya di tengah lagi rangkulan. Saya nengok kiri, terus itu benar-benar udah lagi berdiri, soalnya berdiri, cuman ngesampingin saya gitu loh Mas. Jadi mukanya tuh, nah ya di sebelah sini yang kelihatan. Tapi badannya ketutupan sama semak. Jadi dia cuman segini nih, kayak gini. Cuma sininya kelihatan, terus kain morinya itu agak bengkok ke sini, kayak kain mori udah lama gitu. Ngondo ya, maksudnya agak lembek gitu ya. Karena terus tanahnya itu udah banyak di sini Mas. Ya kayak orang habis dikubur lah, kan kayak gitulah. Terus mukanya hitam semua Mas. Ya, hitam semua, cuman kelihatan bagian sininya tuh, nggak sampai. Soalnya hadap ke sana sih, nggak lihat ke sana. Cuma kalau full kan biasanya pocong-pocong di film nih Mas Dimas, kalau tahu saya, karena saya belum pernah lihat, saya lihatnya cuma di film, itu kan biasanya hancur mukanya ya Mas. Iya. Kalau yang Mas Dimas sendiri lihat pas itu di bawah pohon duku itu yang seperti apa? Maksudnya hancurkah atau hanya sekedar hitam, padat, nggak ada belatung-belatunya? Kan biasanya kalau di film-film pasti kan ada belatungnya. Iya. Itu kalau yang Mas Dimas lihat sendiri itu? Yang saya lihat itu, soalnya waktu itu ya Mas ya, apa, nggak deket banget lah, maksudnya kalau nggak salah itu jaraknya sekitar 5 meteran lah. Waktu itu muka pocongnya itu sini itu hitam semua, cuman kayak hancur kayak gitu, gimana sih, kayak kropos. Oh iya. Ya kayak pokoknya pada bolong sini lah Mas. Terus matanya tuh kecil, cuman kayak putihnya aja gitu loh Mas. Jadi nggak kayak mata manusia normal pada umumnya gitu. Jadi memang kayak pocong itu menampakkan secara tiba-tiba. Iya. Apa mungkin dari berapa teman tadi? Tiga. Saya bertiga itu melihat semua Pak. Cuma Mas Dimas sendiri yang lihat? Cuman saya sendiri yang lihat. Cuma sendiri lihat. Nah itu responnya Mas Dimas ke teman-teman yang lain gimana? Aku lihat apa mungkin Mas Dimas diem aja gitu sampai rumah udah gitu, maksudnya baru diceritain, atau mungkin pas di lokasi
Mas Dimas langsung cerita ke teman, pocong gitu. Enggak mas, jadi waktu itu pas pertama kali saya lihat nih, tengok kiri terus lihat itu pocongnya tuh, karena emang jelas banget itu saya di tengah posisinya, saya benar-benar nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak ya mungkin kayak refleks tubuh saya itu kaget, benar-benar kaget gitu loh mas. Saya nggak bisa ngomong sampai jarak berapa meter dari rumah, itu pun saya nggak langsung cerita. Saya ceritanya itu waktu udah pagi harinya, cerita ke orang tua saya. Terus nggak lama dari kejadian itu saya sakit 2 hari demam. Itu gara-gara saking kagetnya lihat pocong. Mungkin karena itu pertama kali saya lihat penampakan pocong. Saya seumur hidup belum pernah ya. Jangan sampai lah ya. Oke, itu ada lagi nggak, maksudnya itu kan baru satu ya Mas Dimas, katanya kan Mas Dimas ini banyak sekali kejadian yang mungkin bisa dibilang sangat banyak ya Mas Dimas, bukan hanya sekedar pocong. Mas Dimas juga bisa pernah melihat hal yang lain. Itu apa yang pernah, maksudnya nggak pernah melihat, maksudnya pernah mengalami hal kejadian apa lagi gitu selain melihat pocong di dekat musola itu? Jadi saya ceritain latar belakangnya saya dulu ya Mas. Kenapa saya bisa kayak gitu ya, bisa jadi sensitif sama ya namanya penampakan hal gaib kayak gitu lah ya Mas. Jadi saya punya kakek, cuma kakek saya itu asli Banyuwangi. Soalnya orang tua saya emang asli Malang, Jawa Timur. Nah ya bisa dibilang kakek saya itu almarhum lah ya. Itu ya kata orang kita mah orang pintar kayak gitu lah ya Mas ya. Nah terus kata orang tua saya itu emang nurunnya ke saya gitu loh Mas. Jadi makanya pada waktu itu saya masih kecil jadinya sensitif ke hal-hal gaib kayak gitu. Itu pun baru itu baru 1 kali, dan itu masih banyak yang pernah saya lihat gitu. Jadi waktu saya cerita nih ya Mas ya, waktu mau ujian kelas 6 les kan, lah ya. Saya kan ada les sama Pak Guru saya ya biasalah pulang sekolah nanti kita ada les pelajaran tambahan itu. Nah waktu itu saya dipanggil sama Pak Guru saya, cuma di situ tuh udah ada 2 teman saya yang mungkin ya saya nggak tahu, pertamanya awalnya saya nggak tahu itu kenapa dikumpulin di situ. Nah terus saya ditanya, Mas Dimas pernah melihat nggak penampakan kayak gitu? Saya jawab, saya cerita yang pernah saya lihat yang kayak tadi itu ya. Nah terus singkat cerita itu saya dikasih ya kayak ya disuruh buat ngamalin doa lah kayak gitu. Itu tujuannya buat apa Mas? Mungkin kayak ya buat ngelatih mungkin sih ya Mas ya. Kayak buat mempertajam kayak gitu. Mempertajam untuk bisa melihat hal-hal yang menakutkan gitu ya. Iya, itu waktu saya masih SD. Nah terus sepulang dari itu saya amalin nih sama 2 teman saya. Teman saya namanya, sebutin namanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Namanya yang cowok namanya Restu, yang satu namanya Titi. Restu coy. Jadi memang bakat ya. Waktu itu saya langsung amalin nih pas ya pokoknya udah sepi lah, kelas tuh udah sepi. Saya amalin itu doanya ya ada Al-Fatihahnya Mas, bukan kayak yang hitam kayak gitulah. Terus saya bacain, ya singkat cerita saya bacain tuh berapa kali sambil tahan nafas kalau nggak salah. Berarti memang ada tata caranya untuk membaca. Itu ada tarik nafas, tahan nafas, mungkin ada apa lagi itu Mas? Ya sambil baca itu sambil tahan nafas gitu, terus usapin ke muka. Gitu. Nah singkat cerita waktu itu pertama kali saya ngamalin itu yang pertama kali saya lihat. Nah saya kan di depan kelas 6 SD waktu itu. Di sini ada pohon mangga gede, terus di sini juga ada lagi satu. Nah yang pertama saya lihat itu yang benar-benar buat saya itu kaget, itu saya melihat itu Mas ya bisa disebut kuntilanak lah. Itu benar-benar lagi duduk di dahan pohon ini, lagi duduk sambil liatin saya gitu loh. Iya ya, cuman waktu itu sih kalau menurut saya sih emang ini tuh nggak terlalu negatif. Maksudnya nggak terlalu yang mengganggu banget gitu ya. Ya cuman jaraknya emang lumayan agak jauh, agak sekitar 30 meteran kayaknya. Berarti ya jauh ya. Iya nggak dekat banget. Soalnya kan emang ada lapangannya di depan SD waktu itu. Nah terus teman saya ini yang cewek itu lihat penampakannya
yang bikin saya itu juga bikin takut mas waktu itu. Sosok apa? Jadi waktu itu kan saya di depan kelas. Nah di sini kan ada net volley. Ya. Lah net volley. Jadi waktu saya selesai baca itu jam berapa sih ya? Pokoknya sebelum maghrib lah. Cuman udah sore. Posisinya habis hujan. Nah teman saya itu si ini yang cewek. Ya kan emang ya kata Pak Guru saya sih emang yang paling peka lah mas pokoknya. Ya bisa udah detail banget lah liatnya lah. Dia itu ngeliat kayak orang tingginya itu setinggi senet volley, cuman agak tinggi lagi gitu loh mas. Nah cuma yang bikin ngeri itu dia gede, tinggi, hitam. Nah yang bikin ngeri itu kepalanya itu ditenteng kayak gini loh mas. Jadi nggak di sini, cuma ditenteng kayak gini. Nah waktu itu teman saya benar-benar kaget gitu, benar-benar shock lah waktu lihat itu tuh, benar-benar shock. Terus karena ya emang udah sore, akhirnya kita pulang. Soalnya emang waktu itu ya teman saya udah mau nangis sih udah ngeliat gitu ya berarti yang atas nama itu siapa? Titi ya? Iya namanya itu, Titi. Melihat sosok itu lama nggak? Maksudnya pas pas lihat sosok itu di pinggir net volley, iya, itu dalam kurun waktu berapa menit gitu? Maksudnya apa lama apa cuma sekilas atau gimana? Jadi waktu itu ya emang karena sosoknya yang mengerikan ya mas ya. Jadi waktu itu cuman nggak lama lah, cuman sekejap itu udah ngerasa takut, benar-benar down gitu loh. Itu yang pertama. Itu yang paling ya ibaratnya bayangin aja nih teman-teman, ada sosok tinggi itu berarti kepalanya udah nggak ada ya? Iya, jadi benar-benar ditenteng kayak gini loh mas, di tangan kirinya. Itu gitu senyum apa gimana sih? Iya senyum. Kepalanya gitu ya? Iya ditenteng tangan gini sini. Itu kalau rambutnya panjang. Berarti perempuan? Bukan, cowok, cuman rambutnya kayak gondrong kayak gimana sih, kayak gitu sih. Panjang lah mas, ya nggak panjang banget sih, nggak kayak cewek. Oh berarti cuma aja segini lah, lebih dikit. Oh iya, berarti bisa dijambak lah ya. Iya. Itu di dekat sekolah itu? Iya, itu di dekat SD rumah saya. Nah itu si apa sama Titi ya? Iya. Titi itu tahu nggak maksudnya asal usul sosok itu dari mana itu tahu? Nah waktu itu saya dan teman-teman ya namanya masih kecil kan, masih penasaran. Ya meskipun takut sih mas sebenarnya. Waktu itu sempat tanya ke Pak Guru saya waktu ketemu lagi. Cuman katanya Pak Guru saya ya. Saya juga nggak bisa jamin kalau ini asli apa enggak. Maksudnya asalnya gitu loh. Katanya ini tuh kayak peliharaan orang, cuman kayak ya udah dibuang gitu loh mas, sama desa tetangga. Berarti ini tetangga sebelah lah ya. Iya, kata Pak Guru saya itu buat jagain kebun kalau nggak salah waktu itu. Cuman katanya dibuang ke SD sini. Jadi tempatnya di SD. Iya, daerah saya. Sosok itu tinggi, gede, terus kepalanya nggak ada, kepalanya nggak dipegang kayak gini. Cuman itu bukan saya yang lihat. Itu si Titi. Iya, yang cewek. Bayanginnya kayak apa ya? Maksudnya banget mas waktu itu. Takutnya kayak apa loh teman-teman ketika jenengan lihat sosok kayak gitu? Kayaknya saya juga nggak pernah lihat sosok kayak gitu sih. Benar lagi maghrib abis hujan. Iya. Memang itu sengaja datang ke situ atau mungkin dari amalan itu mengundang? Ya itu sih saya kurang tahu ya mas ya. Cuman mungkin kayaknya sih emang udah di situ udah lama mungkin ya mas. Jadi ketika membaca itu karena untuk mempertajam langsung mungkin sosok itu nampak gitu di depan Titi itu ya. Gitu. Terus setelah kejadian itu Mas Dimas, apakah ada sebuah kejadian-kejadian atau mungkin pengalaman lain selain itu? Soalnya kan dari 3 itu ya tadi Mas, sama namanya Restu, Titi, sama saya, sama bertiga jenengan ya. Ini 3 ini kan udah tahu nih gurunya pasti ya. Pernah melihat hal-hal seperti itu, respon gurunya gimana? Ya kalau waktu itu respon guru saya cuma tersenyum sih mas, soalnya emang ya dia udah tahu di situ tuh udah ada apa aja gitu. Nah waktu itu saya ketemu lagi juga dijelasin ada apa aja, ada kuntilanak, terus ada yang sosok tadi. Cuman sosok tadi emang yang paling bikin ngeri, bikin merinding emang yang itu mas. Jadi udah tahu berarti ini gurunya seakan-akan udah kayak
oh ini anak-anak bisa nih, oh Iya. ini si Dimas, si Titi, sama si Restu ini udah kayaknya bukan apa ya, anak-anak kecil biasa gitu ya. Itu setelah itu gimana? Pak gurunya mungkin bertanya tentang sesuatu atau gimana? Nah, waktu itu setelah kejadian itu ya Mas ya, selisih berapa hari lah. Saya sama anak-anak nih disuruh ke rumahnya, ya datang lah waktu itu habis maghrib kalau nggak salah. Ya singkat cerita kita datang ke rumah, terus kita ngobrol lah, ngobrol basa-basi gitu ya. ya di ruang tamu. Nah terus kita itu disuruh apa namanya, masuk ke ruangan. Nah Pak guru saya kan apa ya, emang yang orang gimana ya orang bisa lah, Orang bisa. nah di rumah itu ada ya pokoknya kayak ada yang berjaga lah, kayak itulah Mas. Oh ya mungkin. Ya mungkin bisa dikatakan itu berjaga lah. Jaga rumah. Iya mungkin sih. Terus? Nah saya itu waktu itu disuruh, saya bertiga cuman satu-satu gitu, disuruh masuk ke ruangan. Cuman di situ tuh gelap, posisinya gelap, terus jadi ruangan paling 4x4 kayak kamar lah. Terus di sini tuh ada jendela yang kaca itu loh Mas, yang bisa dibuka. Nah bisa bayangin kan ya. Nah tapi posisinya lagi dibuka. Yang pertama masuk itu teman saya yang cewek, Titi. iya. Terus yang kedua si ini teman saya yang cowok ya, Restu. Nah waktu keluar tuh emang ya nggak mau cerita apa-apa sih, cuman mukanya ekspresinya bener-bener kayak ya kayak buset, kayak habis ngeliat sesuatu gitu Mas. Waktu itu emang ya waktu itu saya yang mungkin diantara mereka itu saya yang paling penakut ya. Saya masuk ke ruangan itu udah benar-benar udah kayak lagu-lagu banget lah. Iya enggak. Iya. Akhirnya saya disuruh masuk. Nah terus saya disuruh duduk di tengah ruangan. Ruangannya kosong Mas, nggak ada barang, nggak ada apa, cuma ya. Berarti cuma ruangan biasa. Ruangan kosong, gelap, terus sebelahnya ada jendelanya gitu. Saya disuruh duduk bersila nih Mas di tengah. Nah saya kan hadapnya ke arah pintu ya, jendelanya kan di sini di sebelah kanan saya. Nah waktu belum sampai 3 menitan lah, nah di ujung mata saya ini sebelah kita kan bisa lihat ya di sini lah, ekor mata lah, di arah jendela itu saya bener-bener kayak saya apa sosok kayak kayak kepala, tapi kayak kepala cewek gitu Mas. Kayak kepala cewek cuman kelihatan sampai ke sini kayaknya. Ya cuma nyamping kayak gitu loh Mas, kayak gitu. Di jendela. Ya posisinya rambutnya panjang, nutupin sini mukanya, terus rambutnya panjang pokoknya segini lah. Nutupin muka itu kayak gini. Ya bayangin aja lah Mas, saya di situ sendirian. Jadi ruangan khusus, nggak ada penerangan ya? Iya. Dikhususkan untuk kayak ibaratnya uji nyali gitu ya? Ya bisa dianggap kayak gitu lah. Nah gitu cuman sumber cahaya itu cuma dari jendela gitu loh Mas. Nah bisa dibayangin nggak sih kayak ada sosok, ada kepala nih, kayak kepala cewek di jendela itu. Saya lihat dari sini samping ngelongo kayak gini Mas, kayak gini nih. Tapi nggak sebadan semuanya, cuma cuma segini, cuman jelas banget beneran. Nah, kepalanya masuk nggak masuk, cuman kayak ngintip doang lah, kayak jendela terus ngintip kita kayak gitu loh. Nah itu bener-bener jelas banget, rambutnya panjang, cuman ya namanya lihat dari sebelah, saya nggak berani nengok ke buat mastiin, memang udah takut duluan. Akhirnya nggak nyampe waktu yang ditentukan, terus akhirnya saya minta keluar. Terus setelah itu dari respon gurunya sendiri menjelaskan sesuatu apa? Ya itu cuman buat apa sih ya supaya kita itu waktu itu anak-anak supaya biar berani lah, terbiasa sama hal-hal kayak gitu. Seperti itu, karena guru Mas Dimas sendiri udah seakan-akan udah tahu ini harus dibiasakan agar kedepannya biar nggak terlalu takut dengan hal-hal seperti itu. Jadi penakut ya, sudah biar terbiasa mungkin sih. Mungkin biasa gitu. Cuman emang ya waktu itu saya masih penakut ngeliat kayak gitu, wah udah keringet dingin. Setelah itu ya, setelah itu kan pasti ketika kita ketika kita sering melihat sosok tersebut, sering dipikirkan, akhirnya lama-kelamaan itu kan pasti akan membuat aura tubuh kita dengan hal-hal seperti itu kan pasti semakin dekat dengan hal seperti itu ya Mas ya. Setelah kejadian itu, setelah sering melihat hal seperti itu, setelah diuji sama gurunya agar terbiasa dengan hal itu,
ada kejadian apa lagi selain itu Mas Dimas? Jadi waktu itu ya nggak lama dari waktu saya ke rumahnya tadi, saya diundang lagi Sama gurunya ya biasa. sama pak guru saya ke tempatnya lah waktu itu malam-malam. Cuman kita nggak ke rumahnya, kayak ke rukonya lah, cuman dekat terus sama rumah sih. Dagang. Iya. Oh. Di situ posisinya waktu itu kan emang habis hujan ya Mas ya, terus masih sering mati lampu lah, habis gerimis mati lampu. Nah lagi duduk lah, lagi ngobrol sama anak-anak, kan posisinya emang gelap lah Mas. Nah terus pak guru saya ini datang terus bawa kayak kertas folio, cuman di dalam apa sih ya, kayak kantong warna hitam lah, kecil. Kantong kayak biasa lah kayak gini, iya kain atau enggak. Nah terus suruh dibaca Bertiga. Iya bertiga, saya di bawah, ini kan kursi saya di bawah, Restu di sebelah saya, terus yang cewek sini sih ya Titi. Namanya Titi di atas, dia yang baca. Waktu itu lagi mati lampu gelap terus baca itu, kalau nggak salah waktu itu kata pak guru saya itu namanya babat tanah Jawi kalau nggak salah. Itu yang iya tembang Jawa. Iya, cuman itu panjangnya itu 2 lembar kertas folio, disuruh dibaca sama teman saya yang cewek. Nah singkat cerita apa, kita udah baca nih, teman saya udah baca sampai selesai. Nah posisinya, nah ini saya ceritain tentang itu dulu ya Mas ya, tembangnya ya. Waktu pak guru saya ngasih ini kata beliau ya, katanya buat ini tuh bisa buat manggil mereka sosok-sosok itu gitu Mas. Jadi waktu teman saya bacain ini nih, itu bisa yang gaib itu bisa datang gitu. Itu kata pak guru saya sih ya Mas. Bukannya kayak pengundang hal. Iya kayak mengundang kayak gitu loh. Nah singkat cerita waktu habis baca itu itu benar-benar emang penampakan yang datang itu banyak, lumayan banyak. Apa aja Mas? Apa aja? Nah ini kan ruko saya deket jalan, waktu itu mati lampu habis gerimis. Nah depan ruko itu ada pohon rambutan, ya agak gede lah Mas, agak gede. Nah teman saya itu tiba-tiba jerit, yang habis baca nih tiba-tiba jerit spontan. Nah waktu ditanya katanya dia ngelihat kayak anak kecil di dahan pohon nih Mas, di tengah-tengahnya nih lagi nongol kayak gini. Cuman yang dibikin dia teriak itu karena jadi kepala, nah normalnya manusia kan kita kayak gini ya Mas ya di sini. Nah itu tuh teman saya ngelihatnya kepalanya itu kebalik kayak gini loh Mas. Nah jadi ininya di atas, mulutnya di atas. Iya, jadi rambutnya di bawah. Itu lagi pegangan di tengah dahan pohon. Nah itu dia ngejerit spontan, terus kita tanya kenapa, terus itu dia baru cerita. Nah teman saya ini si Restu, dia ngelihat di depan di pintu ruko itu ngelihat kayak sosok tinggi gede, cuman warna putih Mas. Bukan yang itu, bukan kayak genderuwo, bukan. Yang ini tuh warna putih ya. Terus ini berjenggot kayak kakek-kakek gitu loh Mas. Nah nah oh iya saya lupa, ini waktu saya baca itu ponakan pak guru saya itu ada di situ, namanya siapa ya, sebut saja namanya inilah Iwan namanya Iwan. Ya, namanya Iwan, sebut saja Iwan. Duduk di belakang saya, cuman dia ya mungkin nggak terlalu seperti itu, bukan kayak nggak terlalu ingin tahu lah, nggak terlalu ingin tahu, cuman kayak ngikut-ngikut aja lah gitu loh Mas. Kayak dia juga agak nggak percaya kayak gitu. dia duduknya di belakang saya. Nah di sini ada jendela kecil nih, kaca. Waktu itu kebuka. Nah kan posisinya mati lampu terus ada, tahu nggak sih petir yang lap iya lah yang kayak gitu nih. Nah waktu ada lab namanya kayak petir kayak gitu lah, ada kilat lah ya, saya kilat di jendela itu. Ada, dia lihat sosok yang bisa dibilang kayak genderuwo lah Mas, gede tinggi. Cuman kayak kata anaknya nih ada taringnya ke sini 2, matanya merah banget katanya, kayak orang yang lagi marah gitu, gimana sih. Nah dia lihat itu terus dia sampai jerit-jerit gitu loh, kayak ketakutan banget. Sampai pak guru saya pun datang, ini kenapa, lihat apa tadi. Terus sama teman saya ini dijelasin, tadi saya di sini lihat ini orang tinggi gede banget, hitam, matanya merah, terus ada taringnya. Sampai nangis itu, sampai
Itu umur berapa ya itu si Iwan? Ya sama, mungkin kita sama-sama kelas 6 SD. kelas 6 SD. Mungkin sekitar umur berapa ya? 12 ya. Mungkin segituan. Nah, terus dia nangis. Akhirnya sama apa? Pak guru saya ini nggak tahu dibacain apa. Akhirnya dia dibawa pulang. Soalnya emang nangis terus sih mas waktu itu. Nah itu yang bikin saya bisa lupa itu teman saya yang lihat itu. Nah malah saya nggak lihat apa-apa waktu itu mas. Pas lagi baca itu saya nggak lihat apa-apa. Oh ya berarti pas yang lain pada datang, Mas Dimas sendiri malah nggak datang gitu, kayak nggak apa ya, nggak diberi apa, nggak sih, nggak ada yang nampak gitu sama Mas saya Dimas waktu itu nggak ngeliat apa-apa. Cuman teman saya itu yang cewek bener-bener pas nyeritanya juga saya merinding banget mas, sumpah. Soalnya di depan mata sih. Masih ingat lirik itu nggak, maksudnya apa sih tadi, tembang babat tanah Jawi gitu ya? Ya kalau itu saya udah lupa sih mas, soalnya udah panjang, terus itu juga udah lama sih. Nggak satu kata atau mungkin satu kalimat? Yang saya ingat waktu itu ada kayak kata-kata Ratu Pantai Selatan. Cuman ya mungkin itu ya cuman kata apa, cuma saya nggak tahu, kurang tahu lah kalau masalah itu. Cuma ya saya ingat cuman itu doang. Ada kata-kata itulah pokoknya. Ada kata-kata itu. Intinya tuh kalau nggak salah sih, kalau di internet itu kan pasti tembang babat tanah Jawi. Babat tanah Jawi. Itu mungkin menceritakan tentang sejarah. Ya mungkin ya ada demitan yang ada di Pulau Jawa. Mungkin kayak gitu sih kurang lebihnya. Karena kan kalau setahu saya ya, ketika saya melakukan sebuah penelusuran dan teman saya itu pasti ketika kita mendatangi suatu tempat pasti kita juga kayak menyebut nama Ibunda Ratu Pantai Selatan, atau mungkin kita menyebut nama leluhur tanah Jawa. Pasti setiap kali saya mungkin rekan setim saya ketika membuat pembuatan video itu pasti ada pemanggilan atau mungkin menyebut nama-nama leluhur tanah Jawa sampai ke Ibu Ratunya itu apa? Ibu Ratu lah, intinya Ibu Ratu. Pantai itu pasti Selatan. Ada. Mungkin tembang itu dibuat atau mungkin enggak dibuat sih, ditujukan kepada sesuatu yang berada di Pulau Jawa mungkin. Iya, mungkin bisa kayak gitu. Karena kan dulu ya mungkin Indonesia ini hampir paling besar kan Jawa ya. Iya. Paling besar Jawa dan dulunya kan Majapahit. Mungkin ya sejarah-sejarah tentang kayak gitulah ya Mas ya. Soalnya Jawa kan emang terkenal mistisnya ya. Mistis, pasti rata-rata ya dikaitkan dengan hal-hal yang mungkin di luar logika manusia umumnya gitu. Apa-apa dikaitkan dengan mistis, apa dikaitkan dengan mistis. Sakit kadang dikaitkan dengan mistis, padahal kan nggak setiap sakit, nggak setiap kejadian-kejadiannya mungkin kayak kecelakaan itu kan mesti itu pasti penunggunya ada di situ tuh, pasti itu ada yang pesugihan. Nah itu kan nggak selalu ya Mas Dimas, nggak selalu kita mikir logika kayak gitu. Cuma untuk hal-hal seperti itu pasti ada ya Mas Dimas ya. Mungkin buat orang-orang yang belum pernah ngeliat nih, sampai umur sekitar ini belum pernah lihat, mungkin kalau suruh percaya sama cerita saya mungkin agak susah ya Mas. Apalagi sama orang yang skeptis sama hal-hal yang gaib kayak itu. Sebenarnya untuk percaya itu pasti susah lah Mas. Soalnya emang belum pernah ngalamin sendiri kayak gitulah. Ya, ya itu persepsi orang ya Mas Dimas. Nggak semua orang itu bisa percaya cerita kita, walaupun sebenarnya kita yang mengalami ya Mas Dimas. Semua orang itu punya pendapat, pandangannya masing-masing. Gitu. Terima kasih Mas Dimas ceritanya, atau mungkin masih ada lagi Mas Dimas? Ada lagi mungkin itu di umur lalu ya, mungkin cerita sedikit tentang pengalaman mistis yang mungkin umur sekarang aja Mas Dimas. Jadi waktu itu kan ya singkat cerita saya lulus SMK. Bukan, lulus SD. Mau ke SMP lah. Tapi waktu itu emang ya namanya anak kecil kan belum kenal sama ya kayak gitulah ya kayak kita sekarang lah ya. Bisa dibilang kayak saya itu masih peka lah. Peka sama hal-hal begituan. Nah, waktu saya lulus SD itu pas mau ngelanjutin ke SMP. Itu saya masih sering ngalamin hal-hal mistis kayak gitu Mas. Melihat penampakan kayak gitu lah. Saya pernah ada cerita waktu saya mau ke rumah teman saya ya, cuman agak malam lah. Saya sama saudara saya. Nah saya berdua sekitar jam 9 malam lah.
mau ke rumah teman, ini niatnya Mas main. Nah, rumah teman saya itu emang ya gimana ya, bisa dibilang kayak lumayan pelosok lah. Rumahnya pelosok, terus di sebelah rumahnya itu ada jembatan. Nah, sehabis jembatan ini nggak ada rumah lagi gitu loh Mas. Dia ada, ini kan rumah teman saya nih, ini jembatan. Nah, di sini tuh udah pohon bambu semuanya, itu panjang pohon bambunya Mas. Dan rumahnya pun kalau jarak dari rumah teman saya ke rumah lain itu lumayan jauh lah. Nah, kebanyakan itu di situ kebanyakan pohon bambu. Nah, singkat cerita saya ke situ sama saudara saya. Sebentar. Pohon bambu ini pasti cewek, sosok cewek. Ya, iya. Iya ya. Waktu itu saya ya lihat cewek. Terus Saya ke situ. Nah, posisinya kan rumah saya di sini. Nah, sini tuh kayak turunan lah Mas. iya. Turunan, terus ini jembatan. Nah, saya itu baru apa? Mau nurun nih di tengah-tengah turunan. Nah, saudara saya kan cowok ya. Tiba-tiba dia muter balik. Nah, pas muter baliknya ini, saya kan emang nggak tahu ya dia kenapa. Tapi waktu itu saya ngelihat di depan rumah teman saya kan gelap. Ya, cuman cahaya lampu biasa lah. Di sini ada semak-semak ya, pohon apa ya namanya ya, saya nggak tahu, lupa. Nah, di sebelahnya pohon itu ada kayak sosok wanita. Tinggi, sosoknya itu tinggi Mas, tinggi. nggak kayak kunti. Bukan, ya hampir kayak kuntilanak cuma lah. itu lebih tinggi gitu ya. Iya, tinggi. Sininya itu lebar Mas. Oh, jadi kayak layangan gitu. Maksudnya kayak apa sih ya? Kayak ondel-ondel bukan. Iya, ondel-ondel ya. Ya hampir mirip kayak gitu. Cuma sininya lebar, terus pokoknya gede lah. Nah, terus apa, rambutnya itu banyak daunnya Mas. Rambutnya itu sini apa kayak gimbal kayak gitulah, terus banyak daunnya. Itu yang bikin saya ngeri itu dia ngambang Mas. Dia ngambang tinggi. Nah, terus mukanya kayak hancur kayak gitu loh Mas. Hancur kayak ya kayak gimana sih, kayak kecelakaan gitu. Iya, pada bolong kayak gitu. Terus matanya itu cuman ada ininya doang Mas, apa? Kayak hitam-hitamnya doang kayak gitu. Benar-benar lah mengerikan lah waktu itu. Nah, tapi waktu itu saya belum ngeh kalau ini tuh sosok iya penampakan. Mungkin bisa dibilang ini kayak bebek gombalmu ya, soalnya dadanya gede kesini lah, pokoknya gede lah Mas. Dadanya lebar, bisa dibilang itu bebek gombalmu. Nah, saya pertamanya nggak ngeh nih Mas. Terus saya muter, terus agak jarak berapa meter, saya tanya nih ke saudara saya, kenapa kok tiba-tiba muter, kan kita belum ke rumah ini. Nah, terus pertamanya saudara saya diem aja nih, nggak mau cerita. Ya diem aja, kayak pokoknya bawa motor nih kan, dia di depan, dia diem aja. Saya agak jarak berapa meter, dia baru ngomong. Dia ngomong kayak gini, tadi itu kan ada jembatan. Nah, di sebelah kiri jembatan itu saya lihat orang gede tinggi itu lagi berdiri ngeliatin kita Mas. Nah, terus jadi dia tuh ngeliat dua penampakan sekaligus Mas. Apa itu? Nah, yang di sebelah kiri jembatan di area pohon bambu. Dia ngeliat kayak sosok genderuwo, mungkin bisa dibilang gitu ya, tinggi gede. Nah, di tengah jalannya ini dia ngeliat pocong lagi berdiri kayak lagi ngehadang gitu loh Mas. Berarti ini genderuwo sama pocong kolab. Iya, kayak gitu sama, cuman dia nggak ngelihat apa yang saya lihat, dan saya juga nggak ngelihat apa yang saudara saya lihat gitu loh. Jadi kayak saya ngelihatnya ini, saudara saya ngelihatnya itu. Oh, berarti beda. Dia langsung kayak refleks, ya mungkin udah takut duluan, udah mungkin kayak kaget gitu lah Mas, langsung putar balik motornya. Nah, itu bener-bener sosoknya itu ya ngeri lah Mas, kayak gimana sih, kayak gede ngambang, rambutnya penuh gimbal, iya ada daun-daunnya. Itu mukanya gimana? Mukanya senyum atau merengut atau mungkin ketawa gitu kan, biasanya kalau paling ngeri itu ketika sosok tersebut itu malah ketawa gitu Mas. Jadi waktu itu tuh mukanya, waktu saya lihat bukan kayak yang manusia lagi gitu loh. Udah berarti udah gak jelas. Jadi udah nggak jelas lah pokoknya. Sini kayak nggak ada bibirnya malah. Jadi sini kayak lubang kayak gitu loh Mas. Soalnya waktu itu lihatnya ya jarak berapa meter ya, mungkin sekitar 10 meteran lah. Nggak jauh banget, cuman ya nggak deket banget. Nah, itu yang saya ingat, itu matanya
cuman sisa kayak hitam doang. hitamnya doang kayak gini. Rambutnya di sini ada pohon rambut apa? Ada daunnya gitu Mas. Itu yang bikin saya ngeri. Jadi tak kira malah kayak sosok kunti yang gede, tapi ternyata Iya, ini lebih cenderung kayak kayak bebek gombel. wewe gombel, atau mungkin bisa dibilang ini genderuwo cewek gitu ya. Ya gitu maksudnya, Bisa jadi bisa jadi kayak gitu ya. Soalnya Iya. kan kalau genderuwo kan gimbal, terus matanya merah gini gede. Ini mungkin istrinya bisa jadi gitu ya. Iya. Tapi itu kalau saya bayangin, emang sosok paling serem itu bukan ketika sosok itu melihat kita dengan dendam, tapi melihat kita dengan ketawa. Itu paling serem bagi saya. Iya. Ketika ada sosok tiba-tiba nyengir gini. Gila, itu sih paling sosok yang paling benar-benar. Mungkin kalau saya lihat lebih serem sosok yang ngelihatnya meringis dibandingkan orang sosok yang ngelihatnya kayak Iya. cicil lah kasaran bahasa nenek kayak gitu. Terima kasih Mas Dimas. Iya. Luar biasa, sangat banyak sekali pengalaman. Mungkin ini Sebenarnya masih banyak masih sih, cuman banyak. ya nanti bisa disambung ketika pengen bercerita lagi. Iya. Dan juga penasaran, mungkin teman-teman yang di rumah bisa tanya langsung ke Mas Dimas ya. Nanti kita durasinya nggak terlalu panjang Mas Dimas. Kalau diceritakan mungkin sampai subuh, dan ini kita juga udah start tadi hampir jam berapa ya? Setengah 12 ya Mas Dimas ya. Sekarang udah jam 12. Mungkin itu saja yang dapat Mas Dimas berbagi. Terima kasih Mas Dimas, ceritanya sangat luar biasa ya. Menambahkan sedikit, Mas Dimas umur 23 tahun dengan ya mungkin bisa dibilang 1001 kisah mistis ya yang pernah dialami oleh Mas Dimas, dan itu membuat pengetahuan saya bertambah. Ada bebek gombel, ada pocong yang mungkin hitam ya. Setahu saya belum pernah melihat hal-hal seperti itu Mas Dimas. Iya. Ya terima kasih atas pengetahuannya. Mungkin saya juga sama-sama. Ya namanya belum melihat ya Mas Dimas. Iya. Dan juga penjenengan semua yang di rumah mungkin bertanya-tanya apakah iya apa enggak, masa sih cerita kayak dongeng kayak gitu. Mungkin nggak semua orang bisa percaya hal-hal seperti itu Mas Dimas. Soalnya banyak orang yang skeptis sama hal-hal yang gaib kayak gitu. Betul. Apalagi yang belum pernah ngelihat hantu sampai umur mungkin 25 tahunan itu, sampai mungkin untuk percaya sama cerita kayak ginian itu susah. Oke. Itu ya cerita dari Mas Dimas. Terima kasih ya. Sampai jumpa di ngobrol santai selanjutnya Mas Dimas. Tos dulu, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.